Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Ummul Quran terlebih dahulu untuk MT Al-Kautsar PLN Pusat dan untuk kita semua yang hadir ini dalam sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit terutama COVID-19, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dan kita dijauhkan dari mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan lanjutkan kajian sebelumnya, yaitu surat 20 sampai 97. Sekarang surat 20 sampai 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Shadaqallahul azim. Ya. Taza Yayas. Ya, Pak. Surat berapa tadi, Pak? 20. Surat 20, 99, 98, 99. Oh, kemarin. 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya. 98, 98, 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini kita lihat ini sebetulnya ini masih cerita kemarin, ya, melanjutkan cerita Samiri. Ya kan, sebetulnya umat Nabi Musa itu selama dia ngikutin Fir'aun itu kan jadikan budak oleh Fir'aun itu. Kerja keras, bikin piramid atau kalau bahasa Arabnya ahromat. Dan banyak yang mati juga itu. Nah, setelah Fir'aun kembang, diselamatkan, Samiri malah membuat lagi masalah. Yang bikin patung anak sapi itu, yang dia bersuara itu. Nah, jadi Allah katakan sesungguhnya Tuhan itulah Tuhan kamu, itulah Allah, tidak Tuhan, melainkan Dia. Dan Tuhan Allah itu pengetahuannya meliputi segala sesuatunya. Jadi Tuhan Allah itu Tuhan yang meliputi pengetahuan segala sesuatunya. Nah, Samiri jadikan anak patung sapi tadi. Maka Nabi Musa marah kepada Harun, adiknya, sampai dipegang jenggotnya. Sampai kata Samiri, wahai anak ibuku, jangan berbuat demikian. Nanti umat Bani Israel memecah antara aku dan dia. Dia dilepas oleh Musa karena panggilannya wahai anak ibuku, berarti dia saudaranya kan.
Jadi Musa itu marah sekali dengan umatnya itu menyembah patung itu. Nah, Allah katakan demikianlah cerita kepada kamu, cerita yang benar yang telah lalu. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya telah kami berikan kepada kamu itu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Isa, semuanya komplit semuanya. Makanya kita wajib ngaji itu. Wajib ngaji itu. Maka kita lihat kenapa wajib ngaji. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Ada permalai pada isi Octavia. Surat 20 ya. Iya Pak, maaf Pak, surat berapa ya? Berapa Pak? Iya, surat 100. 20, 100 sampai 104. Oke Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia ini tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Shadaqallahul azim. Jadi yang akan barang siapa yang berpaling dari Quran itu nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngaji Quran. Allah katakan siapa yang berpaling dengan Quran ini, dia memikul dosa yang besar di hari kiamat. Makin tambah usianya, ya, makin banyak dosanya. Makin tambah usianya, makin dosanya. Dan dosa itu kekal selamanya. Dan kiamat nanti punya pegang aja. Dikumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru dan muram. Jadi orang-orang nggak ngaji itu dikumpulkan oleh Allah, mukanya biru muram, lebam semua. Mereka berbisik-bisik, di antara mereka kami tidak di dunia kan 10 hari masa tapi ngaji supaya yang dia katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya, kita ini tidak apa kamu itu berdiam di dunia ini hanya sehari saja. Yang tapi kalau orang yang jalan hidupnya lurus, beriman, bertakwa, rasanya di dunia itu
Cuma sehari doang. Cepat sekali itu. Memang cepat. Kita aja sekarang coba tahu-tahu udah usia sekian. Tahu-tahu dia udah mau puasa lagi. Cepat sekali. Nah kalau kita tidak isi dengan beriman pada masa soleh, rugi betul. Mati pasti ya. Kalau mati cuma dua pilihan. Surga atau neraka. Sayang kalau dia nggak diisi dengan beriman pada masa soleh. Nah maka itu Allah ingatkan dia 105-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa khamsa yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina wa radiya lahu qawla ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma sadaqallahul adzim. Sebelahnya Kak Desi siapa tuh? Kak Desi sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhan akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi pada tempat yang rendah dan tinggi di sana. Pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok, membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah, yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh, rugi orang yang melakukan kezaliman. Shadaqallahul azim. Ya. Tidak banyak yang Allah katakan nanti, hari yang kita tunggu ini, dunia ini, ada orang nanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi gunung hancur, tanah hancur semuanya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Jadi gunung ini tidak ada lagi gunung, datar aja semua. Tidak sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Udah, kayak datar aja, kayak jalan tol terus. Kalau ada hari kiamat nanti. Pada hari itu manusia mengikuti menuju suara yang menyeru. Dengan tidak berpelok-pelok, menuju terus ada panggilan suara itu. Dan merendah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi rupanya Tuhan, suara dari Allah, panggilan dari Allah itu. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ada bisikan ke sana, ke sana, ke sana. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus saja kayak ada yang dorong jalan ke sana itu. Pada hari itu tidak berguna lagi syafaat, pertolongan. Nggak bisa, Nabi nggak bisa nolong.
kiai kita nggak bisa nolong, kakak nggak bisa, orang tua nggak bisa, anak nggak bisa nolong orang tua, nggak bisa, nggak ada syafaat lagi. Kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah, bahwa dia akan dapat syafaat dan dia mendapatkan apa, dan dia telah berdiri dari perkataannya. Jadi ucapannya baik, ucapannya ngaji, sholat, ya dapat ya, kalau enggak itu enggak. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi dia tahu di depan belakang, Masya Allah. Sedang ilmu mereka tidak dapat mengikuti ilmunya. Jadi Allah itu mengetahui apa yang dihadap kita. Jadi kita tinggal jalan aja menuju perintah Allah itu. Dan tunduklah semua muka dengan merendahkan diri kepada Allah pada hari itu. Allah yang dia tunduk muka kepada Allah itu yang selalu hidup kekal, lagi senantiasa mengurus makhluknya. Iman ini Putus-putus, Pak. Sinyalnya. iman dan coba saya robai, saya dengan man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hatma wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Shadaqallahul azim. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Atau agar Al-Quran ini memberi pelajaran bagi mereka. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, barang siapa yang beriman beramal soleh, siapa saja. Allah nggak lihat apa dia laki, apa dia perempuan. Siapa saja yang beriman beramal soleh, maka orang itu tidak usah khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. Dan tidak pula pengurangan haknya. Pastilah Allah katakan, kalau dia itu orang beriman beramal soleh, tidak ada orang yang mengurangi hak, memperlakukannya secara tidak adil. Kalau dia orang beriman beramal soleh, itu jaminan dari Allah itu. Demikianlah Allah katakan, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang kali isinya. Jadi kalau Allah itu tidak pernah sekali, diulang lagi. Diulang lagi. Dan di dalamnya sebagian dari ancaman, ada ancaman neraka. Dan bagi orang yang bertakwa, itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi Quran ini sebenarnya pelajaran, pengajaran. Tapi bagi orang beriman bertakwa, kalau dia nggak beriman bertakwa, ya nggak jadi pengajaran. Ya kayak itu banyak-banyak kita membaca Quran, banyak-banyak kita mengaji, karena akan kita banyak dapat pelajaran di dalam Al-Quran. Ya kayak 112 ini aja kan coba. Siapa yang beriman beramal saleh, dia tidak akan khawatir dizalimi oleh orang-orang lain, tidak juga akan dikhawatir dikurangin. Kalau yang
dia beramal soleh, bisa aja dikurangin haknya, bisa juga diperlakukan orang secara tidak adil. Kalau dia tidak beriman beramal soleh. Ukurannya itu beriman beramal soleh. Itu rumus dari Allah. Maka itu Allah katakan Quran ini dijelaskan bahasa Arab dan dia berulang-ulang. Diulangi kayak perintah sholat banyak, perintah zakat banyak, perintah puasa banyak, perintah tahajud 14 kali, perintah zakat infak sedekah 92 kali. Ingatin kita supaya kita jangan lupa itu. 114-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabl. Ayyub ilayya razidni. Sadaqallahul Susi, ada Susi Susanti. Susi. Ada Susi? Ada, Pak. Dari ayat berapa, Pak? Maaf. Ya. 114 ya? Surat 20, 114. Sampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Shadaqallahul azim. Surat 20, 114, Allah katakan, maka maha tinggilah Raja sebenar-benarnya. Jadi sebetulnya yang Raja paling benar itu Allah itu. Maka dia Maha Raja. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan pada kamu. Jadi kita tuh nggak boleh tergesa-gesa, ya pelan-pelan. Dan katakanlah setiap kalau kamu ngaji itu baca doa ini, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Masya Allah. Jadi diajarkan oleh Allah agar kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allah tambahkanlah aku ilmu pengetahuan Quran. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu pengetahuan Quran. Insya Allah, Masya Allah. Kenapa? Allah kasih tahu Adam dulu ya. Kenapa Adam itu tergelincir? Karena dia kurang kemauan. Kurang kemauan dirinya itu. 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqaw. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'raw. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tatha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulkil la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Sadaqallahul azim. Ustazah Yayas. Ustazah Yayas. Ya, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Shadaqallahu azim. Nah, jadi ini cerita Nabi Adam dulu itu, kenapa dikatakan Adam itu kurang kemauan? Karena udah diingatin oleh Allah. Maka dia tergelincir oleh syaitan. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Dan Adam kami tidak dapati kemauan yang kuat. Jadi orang itu mesti istiqomah dan sabar, istiqomah, baru setannya takut. Kalau kita nggak sabar, nggak istiqomah, ya setannya tawa-ketawa dia. Nah, Allah sudah ingatkan kepada Adam. Kami katakan, wahai malaikat semua sujudlah kepada Adam, sujud semua kecuali iblis. Iblis enggan, nggak mau sujud. Kami katakan, wahai Adam, iblis ini musuh kamu dan musuh istrimu juga. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga, kamu nanti jadi celaka. Nah, sesungguhnya kalau di surga nanti kamu ada jaminan, nggak akan lapar, nggak akan telanjang. Jadi surga itu dijamin semuanya, ada semua, nggak lapar, nggak telanjang, nggak usah kerja lagi, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Semuanya, everything is free, Masya Allah. Dan Allah katakan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak pula ditimpa panas matahari, sejuk aja, nggak usah pakai AC sana. Tapi setan, nah ini nih, membisikkan pikiran jahat padanya itu dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Waduh, itu si setan menggelincirkan Adam itu. Kamu mau nggak aku tunjukkan pohon ini menjabarkan kamu jadi raja dan tidak akan binasa. Nah, gara-gara setan ini, dia makanlah itu bukan kayu khuldi itu. Akibatnya apa yang terjadi? Maka Adam melihat aurat Hawa. Hawa melihat aurat Adam. Waduh, Masya Allah. Jadi bajunya Adam terbang, baju Hawa terbang. Jadi berarti Adam jadi telanjang, Hawa jadi telanjang. Gara-gara makan buah pohon itu. Nampaklah mereka aurat-auratnya. Mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di sorga. Masya Allah. Dan durhakalah Adam dengan kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Adam durhaka dan sesat. Tapi Adam beda dengan syaitan, beda dengan iblis. Kalau Adam begitu dia tahu salah, dia cepat tobat. Ya, dia memilih Allah, maka dia menerima taubat. Allah dia taubat, diterima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nah, makanya kalau orang itu pingin dia itu selamat, ya dia tobat aja itu. Dia salah, tobat ya udah dia robah dirinya. Nah, kalau dia merubah diri, Allah akan merubah diri kita juga. Merubah rezeki kita, merubah pendapat kita, merubah sakit itu jadi sehat. Nah, makanya setelah dia diterima tobat, sebelum dia turun ke dunia, maka Allah kasih tahu 1, 2, 3-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bita minha jami'a
ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Shadaqallahul azim. Ustaz Edi. Ustaz Edi. Siapa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Shadaqallahul azim. Nah, akhirnya Allah katakan, Allah panggil Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, kalian semua sini. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti sebagian satu yang lain bermusuhan. Maka jika datang kepada kamu petunjukku nanti, maksudnya Quran. Siapa yang ikuti petunjukku nanti, nggak sesat, nggak celaka. Insya Allah. Jadi kalau hidup kita ini nggak mau sesat, mau celaka, maka baca Quran, ikutin Quran. Nggak sesat, nggak celaka. Insya Allah. Ya Allah katakan, whosoever follows my guidance will not lose his way nor fall into misery. Masya Allah. Siapa yang ikuti petunjukku nanti, mereka tidak akan kehilangan jalan hidupnya, tidak akan rugi, dan dia juga tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Jadi kok dia mau. Tapi Allah nanti kalau kamu misalnya memilih jalan yang lain, tinggalkan Quran, siapa saja. Siapa saja tinggalkan Quran, lihat 1, 2, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wa adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Ustaz Wawan, suaminya Ustazah Yayas. Suaminya Ustazah Yayas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Shadaqallah. Nah, Allah. Kita lihat coba yang Allah katakan, siapa saja di antara kamu yang cuekin Quran, yang nggak baca Quran, siapa saja Allah nggak lihat apa dia orang mana. Dia orang Cinere, dia orang Depok, dia orang Pondok Cabe. Allah katakan, aku nggak mau tahu. Siapa di antara kamu yang cuekin Quran ini, maka hidupnya sempit, hidupnya susah. Udah hidup sempit, hidupnya susah, Allah katakan,
Di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Dibangkitkan buta, dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku buta begini? Dulunya aku bisa melihat. Allah katakan, ingat gak kamu di dunia dulu? Kamu dulu ada Quran, mana pernah kamu buka Quran? Mana kamu pernah ngaji Quran? Dan azab di akhirat hari ini lebih berat dan lebih kekal. Nauzubillah. Luar biasa. Sampai Allah kasih tahu juga, Allah katakan, lihat coba kalau orang yang jauh dari Quran, ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana lizaman wa ajalum musamma. Sadaqallahul azim. Ustaz Suwandi Al-Mandili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kaum membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, coba wahai orang syirik musyrik, wahai orang yang tidak mau ngaji, kata Allah. Betapa banyak Allah katakan bahwa orang yang sudah kami binasakan orang-orang dahulu. Banyak sekali. Kenapa kamu nggak ambil pelajaran di situ? Banyak sekali. Jadi binasakan itu. Karena mereka berjalan di bekas-bekas mereka, tempat-tempat tinggal umat itu. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda di kaum yang berakal. Sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, kalau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pastilah mereka menimpa mereka juga azab. Nggak mau dong kita begitu. Allah katakan kalau kamu tidak mau, maka laksanakan ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardah. Sadaqallahul azim. Badensi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Shadaqallahul azim. Jadi supaya kamu nggak diazab oleh Allah itu sabar. Dalam hidup ini sabar. Sabar dengan suami, sabar dengan istri, sabar dengan anak-anak, sabar dengan guru. Dan bertasbihlah kamu sebelum bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari, berarti subuh. Dan sebelum terbenamnya asar. Bertasbihlah juga di malam hari, berarti tahajud. Dan pada waktu-waktu di siang hari zuhur, supaya kamu bahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia, sholat. Waktu tahajud itu jaminan. Itu nanti orang itu jadi bahagia, jadi senang, dia bahagia. Masya Allah. Subhanallah. Tapi yang ada syaratnya, kalau kamu sholat 5 waktu sholat akhir, ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya.
litaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Kak Desi, sebelahnya siapa tuh Kak Des? Kak Des. Terus ke satu aja. Ya, Pak. Ya, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, janganlah kalau kamu sudah sholat 5 waktu sholat tahajud, janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Orang kafir, orang musyrik, mungkin hartanya, kekayaannya lebih banyak. Itu sebagai bunga kehidupan di dunia ini untuk kami cobain mereka dengannya. Dan kurnia Allah yang Allah berikan pada kamu karena kamu sholat 5 waktu tahajud itu lebih baik lagi. Nah, sebetulnya kita sholat 5 waktu saja, seperti itu mendatangkan rezeki sebetulnya. Mendatangkan rezeki. 1, 3, 2-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Wal aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, suruhlah keluarga kamu sholat dan sabar mengerjakannya. Suruh keluarga sholat, istri suruh suami, suami suruh istri, suruh anak, suruh siapa saja yang ada di rumah kita sholat. Katakan kami tidak minta rezeki pada kamu loh. Malah kami yang kamu rezeki. Kalau kamu suruh keluarga sholat, sabar mengerjakannya, takwa kamu, nanti Allah yang jamin rezeki kamu. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan yang kita ngaji sore ini Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita semuanya. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan rahmat iman Allah yang Allah selalu berikan pada kita semuanya. Dan juga dengan kita mengaji ini, Allah berikan kepada kita kemudahan hidup kita. Kenapa? Termasuk sebetulnya orang hidup di dunia ini harus menyembah Allah kalau dia ingin selamat. Coba sekarang kita lihat suratnya 51, ayatnya 55 sampai 58. Bu Alida. 51, 55, 58. Bu Alida. Suratnya 51, ayatnya 55 sampai 58. Bu Alida. Di unmute dulu, unmute. Wan, buka Wan. Kalau ada tulisan unmute, langsung diklik. Ya. 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 51, 55 sampai 58, Bu Alida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah padaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka,
dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kukuh. Maka jadi Allah katakan, berikanlah peringatan kepada keluarga kamu. Jadi kita ini wajib ingatkan anak, suami, istri, orang di rumah kita itu wajib. Mau tidak mau itu kedua urusannya, tapi memberitahunya itu wajib. Apa yang harus diberitahu? Allah tidak tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Nah, malah Allah katakan kalau kamu sudah menyembah Allah, aku tidak minta rezeki kepada kamu, malah aku yang beri kamu rezeki. Allah itu Maha Pemberi rezeki, dan Allah juga Maha punya kekuatan yang sangat kokoh gitu. Jadi kalau orang itu sholat, ibadat itu sebetulnya dari rezeki dijamin, diberikan juga imunitasnya kuat, kokoh, sehat gitu. Kenapa dia? Logikanya dia bergerak terus, 5 waktu bergerak, tahajud bergerak, coba. Dan itu olahraga itu. Nah, mudah-mudahan rahmat nikmat Allah berikan kepada kita semuanya. Demikianlah pengajian kita sore ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.